Solusi paling tepat untuk budidaya tanaman cabai di saat cuaca sedang diguyur hujan setiap hari, ataupun bisa disebut adalah cuaca ekstrim. Setelah tanaman cabai dilakukan pemetikan, usahakan langkah yang pertama harus dilakukan penyepraian menggunakan fungisida, kemudian ditambahkan suplemen tanaman dan juga kalsium dan kaliumnya, teman-teman. Tujuannya apa? Agar batang tanaman cabai tersebut tidak mudah terserang busuk batang. Kemudian daunnya agar tidak mudah terserang jamur ataupun bakteri sehingga membuat daunnya itu busuk. Kemudian langkah yang ketiga adalah bagaimana tata cara mengantisipasi datangnya lalat buah dan juga penyakit antraknosa. Karena di saat budidaya tanaman cabai di cuaca yang setiap hari diguyur hujan, biasanya bakteri ataupun jamur terjadi di saat kelembapan tanah itu mulai tidak stabil, teman-teman. Jadi usahakan berikanlah fungisida, kemudian tambahkan nutrisi ataupun suplemen lainnya. Dalam video saya kali ini, teman-teman, saya akan melakukan penyepraian menggunakan fungisida, kemudian saya tambahkan suplemen untuk tanaman, satu lagi akan saya tambah nutrisi dan juga kaliumnya agar bunga-bunganya tetap terus bermunculan. Fungisida apa yang saya pergunakan? Maka dari itu, jika teman-teman baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-videonya bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya yang usianya sudah 9 bulan lebih, teman-teman. Untuk penyepraian kali ini, yang pertama yang akan saya gunakan adalah fungisida Beyond M, teman-teman. Fungisida Beyond M ini adalah fungisida campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak, yang terbentuk tepung berwarna coklat kekuning-kuningan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan, kemudian bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kegunaannya, teman-teman. Kemudian bahan aktifnya adalah asibenzolar S-metil, teman-teman. Kemudian mankosepnya 48%. Kemudian untuk beli fungisida Beyond M ini harus berhati-hati karena sekarang banyak sekali produk-produk yang palsu dan harganya lebih murah, teman-teman. Jadi harus benar-benar dicek di mana beli fungisida tersebut, kemudian dilihat dulu tokonya, kemudian kalau belinya di online, lihat dulu review-review ataupun komentar-komentar dari customer-customer yang lainnya. Kemudian yang kedua yang saya gunakan adalah perekat ataupun penembus daun. Saya menggunakan merek dagang Ronstick, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet. Kalinet ini adalah suplemen tanaman ataupun kalium cair. Ini fungsinya untuk merangsang munculnya bunga baru, kemudian
jika sudah berbentuk buah biasanya menambah bobot buah tersebut. Tujuannya agar tanaman cabai itu selalu bermunculan bunga-bunga baru sehingga membuat tanaman cabai itu buahnya tidak berhenti. Yang ketiga adalah, yang keempat maksud kami, saya menggunakan Mordenful. Mordenful ini adalah suplemen tanaman teman-teman. Kegunaannya memicu perakaran ataupun tunas. Kemudian yang kedua menebalkan, memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Yang sangat bagus sekali untuk diaplikasikan tanaman cabai di saat fase vegetatif ataupun fase generatif. Jadi untuk kedua bahan ini saya pergunakan di fase vegetatif dan fase generatif dengan cara saya lakukan melalui penyepraian. Kemudian untuk dosisnya teman-teman, fungisidanya maksud kami Beyond M-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian perekat ataupun penembus daun saya menggunakan 1 sendok makan. Untuk kalinetnya saya menggunakan 1 tutup botol kemasan kalinet ini. Kemudian Mordenful-nya saya tambah 2 tutup teman-teman, karena usia tanaman cabai saya sudah tua dan di sini saya tidak menggunakan Vitaron. Kemudian yang kedua, saya selalu melakukan penyepraian itu secara tunggal. Saya tidak pernah melakukan mix fungisida dan insektisida. Kemudian 2 bahan aktif ataupun sampai 3 bahan aktif, apalagi untuk Beyond M sendiri ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan patek, kemudian jamur juga, dan juga bisa mencegah datangnya layu fusarium, busuk batang dan busuk pangkal batang. Insya Allah akan aman untuk dipergunakan. Dengan dosisnya harus disesuaikan teman-teman, tapi ini nanti saya menggunakan 2 sendok makan karena sudah hampir 2 minggu ini saya tidak melakukan penyepraian. Yang tadi saya pesan, hati-hati jika membeli Beyond M karena sekarang banyak sekali produk-produk palsu yang dijual di pasaran, yang biasanya itu di online teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraian ini nanti insya Allah. Jika sudah sampai ke kebun, penyepraiannya akan saya buatkan videonya. Ini teman-teman, saya sudah hampir sampai di kebun. Memang jarak dari rumah itu sekitar 50 meter teman-teman, jadi tidak terlalu jauh. Kemudian tata penyepraiannya mungkin teman-teman sudah bisa. Yang terpenting adalah fungisida apa yang saya pergunakan, kemudian nutrisi dan suplemen apa yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai saya yang usianya sudah 9 bulan lebih. Usahakan mengenai buahnya teman-teman. Kalau daunnya biasanya tanaman cabai jika sudah mulai tua itu daunnya sudah mulai berkurang. Jadi jika daunnya di bawahnya rimbun, usahakan penyepraian dari bawah ke atas. Tapi jika daunnya tinggal sedikit, usahakan kenakan buahnya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya lalat buah, kemudian penyakit antraknosa. Saya yakin untuk penyepraiannya teman-teman sudah bisa melakukannya, dan alhamdulillah buahnya sampai saat ini masih terus bermunculan teman-teman. Alhamdulillah, ini keberkahan sendiri buat kami dan keluarga kami. Jadi intinya seperti itu. Usahakan interval penyepraian pun juga harus dibuat konsisten teman-teman. Misalnya hari ini saya menggunakan fungisida, kemudian 7 hari lagi ataupun 5 hari lagi biasanya saya menggunakan insektisida, kemudian saya mix dengan nutrisi dan juga suplemen. Jadi saya tidak pernah mix 2 bahan aktif. Misalnya fungisida saya mix dengan insektisida, ya saya tidak. Makanya tanaman cabai ini walaupun usianya sudah tua, daunnya masih sangat hijau pekat sekali teman-teman, karena pemakaian fungisida jika di mix dosisnya terlalu tinggi itu pun juga akan merusak daun tanaman cabai tersebut. Yang terjadi nanti biasanya ada kerontokan, kemudian daunnya itu agak geseng ataupun kecoklatan, nanti yang terjadi akan terjadi kerontokan. Jadi lebih baik penyepraian itu dilakukan secara tunggal. Jangan sekali lagi
bicara ataupun bilang mempersingkat waktu teman-teman, karena untuk budidaya tanaman cabai sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit sekali dilakukan, karena penyakit tanaman cabai itu sangat banyak sekali. Ada layu fusarium, layu bakteri, kemudian busuk batang, busuk pangkal batang, busuk daun, kemudian ada jamur, dan juga ada penyakit antraknosa, virus Gemini, kreteng, trip, dan tungo. Jadi harus di rolling teman-teman, jangan di mix. Jadi intinya seperti itu. Karena untuk penyempraian sendiri paling cepat 5 hari saja itu sudah bagus. Yang penting konsisten. Jadi intervalnya jangan dirubah-rubah. Kalau sudah 5 hari sekali di musim penghujan, seterusnya 5 hari sekali. Jika 10 hari sekali di musim kemarau, ya 10 hari sekali. Jangan sekarang 5 hari sekali terus dispray, kemudian 2 bulan 3 bulan tidak dilakukan penyempraian. Nanti yang terjadi adalah tanamannya akan menjadi tidak karo-karuan. Jadi usahakan konsisten dalam menggunakan interval, kemudian dosis yang dipergunakan juga harus disesuaikan, jangan terlalu tinggi. Ini sangat mudah sekali penyempraiannya. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan penyempraian setelah saya lakukan pemanenan yang kemarin itu. Memang untuk pemanenannya saya jarang sekali untuk membuatkan video, karena saya yakin jika untuk pemanenannya teman-teman sudah pada tahu semua. Yang terpenting adalah bagaimana dari mulai fase vegetatif dan fase generatif tanaman cabai itu bebas dari hama-hama ataupun jamur dan juga bakteri. Insya Allah masalah buahnya teman-teman sudah bisa melakukan sendiri bagaimana tata cara memanen tanaman cabai, dapatnya berapa, kemudian hasilnya berapa. Jika saya ditanya pemetikan dari berapa pohon dapat berapa pohon, karena saya tidak pernah menghitung teman-teman. Yang saya pentingkan, prioritas utama adalah bagaimana tata cara kami untuk merawat tanaman cabai yang saya budidayakan. Tanamannya subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat, itu adalah prioritas kami teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu sharing saya pribadi, pengalaman saya pribadi bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.